Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ibra melajukan mobilnya lebih kencang, membuat gadis itu semakin takut, dan ia menyadari bahwa arah yang dibawa Ibra bukan mengarah ke jalan menuju ke rumahnya. "Mas, kita mau kemana?" Lagi-lagi tak ada jawaban dari lelaki itu. Diamnya memang mengerikan bagi Inayah. Bahkan gadis itu belum benar-benar mengenal seperti sifat aslinya. "Mas, jawab. Maafin aku kalau kata-kataku salah." Masih diam membuat gadis itu semakin takut. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia pasrah, lututnya gemetaran. Tak lama, Ibra membelokkan mobilnya ke apartemennya, turun ke basement. Mobilnya terparkir sempurna tak jauh dari pintu masuk. "Turun," titahnya. "Mas, kenapa kamu selalu seperti ini? Aku mau pulang, Mas." Inayah membuka pintu mobil dan segera keluar. Ia berjalan menjauh dari mobil Ibra. Ternyata apa yang dilakukan Inayah itu membuat lelaki itu menggeram. Ia mengejar gadis itu dan segera meraih gadis itu ke dalam gendongannya, meletakkan tangan kirinya di pundak Inayah dan tangan kanannya meraih kedua kaki gadis itu. "Mas, kamu jangan gila ya. Aku mau pulang atau aku akan teriak di sini," ucapnya sambil memberontak, memukul dada bidang lelaki yang menggendongnya. "Iya, aku memang gila. Silakan teriak. Gak akan ada yang dengar teriakanmu." Ibra benar-benar mencengkram kuat tubuh gadis itu hingga mereka masuk ke dalam lift. Barulah Ibra melepaskannya. "Kamu kenapa sih, Mas?" Lagi-lagi pertanyaan itu tak terbalas, tanpa jawaban. Saat sampai di lantai 15, Ibra melangkahkan kaki keluar lift, sementara gadis itu masih diam di dalam lift. "Kamu benar-benar mengujiku ya sekarang?" Membuat Ibra melakukan tindakan yang sama seperti tadi. Ibra menggendongnya lagi, ala-ala bridal style yang akan pergi ke kamar pengantin. "Mas, kamu mau apa?" Sudah masuk ke dalam apartemen, Ibra menghempaskan kuat tubuh Inayah ke tempat tidurnya yang lebar. Untunglah ranjang itu lembut sehingga ia tak merasakan sakit. Tindakan gila itu membuat gadis itu benar-benar ketakutan. Ia bangun dan mencoba lari, namun sayangnya Ibra sudah mengunci pintu kamarnya. "Mas, kamu setega ini sama aku. Aku kecewa, Mas. Aku gak nyangka kamu seperti ini." Ia pasrah, pipinya pun sudah basah berderai air mata. Ibra terus mendekatinya, sehingga membuatnya terbaring lagi di ranjang itu. "Mas, sakit, lepasin." Ibra mencengkram kedua pergelangan tangan gadis itu, dan posisi mereka saat ini sangat dekat. Deru nafas saling terdengar. Ibra berada di atas gadis itu, menguncinya agar tak bisa lari darinya. Jantung gadis itu berdebar kencang. Perasaannya campur aduk antara takut dan gugup karena wajah lelaki itu kini hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Terlebih Ibra sejak tadi sudah melepas kemejanya dan kini ia bertelanjang dada. Gadis itu tak kuasa melihatnya sehingga sejak tadi ia hanya memejamkan mata. "Aku bisa gila kalau sampai kamu ninggalin aku, Inayah. Tolong jangan lakuin itu," berbisik di telinga Inayah. "Mas, jangan seperti ini. Aku tahu kamu sedang emosi. Tolong lepasin, Mas. Ternyata kamu sekasar ini." Inayah memalingkan wajahnya. Ia sama sekali tak mau melihat wajah tampan yang kini berada di atas wajahnya. "Aku gak akan kasar. Kalau kamu menurut, aku juga bisa bermain lembut." Dengan posisi yang sama, Ibra masih menguncinya. Gadis itu sudah pasrah jika setelah ini ia akan menjadi wanita hina, kegadisannya akan hilang. Namun jika itu benar-benar terjadi, ia tak akan memaafkan lelaki di hadapannya.
"Mas, bukan seperti ini cara." Ucapannya terhenti ketika lelaki itu membungkam bibir gadis itu dengan kecupan lembut dan mulai memainkan bibirnya. Gadis itu melawan, mendorong tubuh Ibra dengan kuat, namun usahanya sia-sia. "Apa ini yang pertama bagimu?" Ibra tersenyum menatap wajah pucat gadis itu. "Kamu masih bisa senyum ya dengan keadaan seperti ini? Katakan, Mas, apa maumu sebenarnya?" Teriaknya membuat lelaki itu meringis karena benar-benar tepat di telinganya. "Berisik, aku mau kamu tak meninggalkanku. Apapun yang terjadi sesuai janjimu waktu itu. Aku mohon." Inayah menghela nafasnya. "Aku nggak mau kehilangan kamu. Sepertinya aku mencintaimu, Inayah. Pertama kalinya seumur hidupku aku mengatakan hal ini. Kamulah wanita pertama." Ibra mengalahkan gengsi dan egonya untuk tidak mengatakan ini, tapi hatinya tak bisa menolak untuk mengungkapkan perasaannya. "Aku juga cinta sama kamu, tapi nggak gini caranya, Mas." "Coba ulangi sekali lagi." Ibra tersenyum lebar mendengar kalimat itu darinya. "Nggak ada pengulangan. Mungkin dengan cara ini aku pikir kamu nggak akan berani ninggalin aku." Akhirnya Ibra melepaskan cengkeraman itu. Ia duduk di pinggir ranjang. Inayah pun segera bangkit duduk. Pergelangan tangannya memerah. "Maaf," ujarnya saat melihat gadis itu merasa kesakitan karena ulahnya. "Jangan tinggalin aku ya, aku mohon." Ibra berlutut di hadapan gadis itu, memegang kedua tangannya. "Hasit, kenapa aku bisa selemah ini menghadapi wanita? Dulu mereka yang mohon-mohon padaku, kenapa sekarang malah aku? Inikah karma untukku?" "Iya, Mas," jawabnya lirih. Ia hanya menunduk, tak berani menatap lelaki itu. "Bersabarlah sampai aku bisa meyakinkan papaku." Mengelus pipi kanannya. "Aku nggak akan menyentuhmu dengan cara seperti itu. Sampai saatnya tiba nanti, percayalah, jangan takut." Inayah menggerakkan bola matanya untuk menatap wajah lelaki itu. Benar, tersirat kejujuran di raut wajah itu. Inayah mengangguk. "Tapi kamu udah berani nyentuh ini, Mas." Ia menunjuk bibirnya, membuat Ibra tergelak dan tertawa. "Kenapa kamu sepolos ini? Hanya ciuman, Inayah, kan gak lebih. Aku gak segila yang kamu pikirkan." Gadis itu tertunduk malu. Ya, mungkin bagi Ibra itu biasa, tapi baginya ini pertama kali. Padahal dia sangat menjaganya sejak dulu. Ia hanya ingin lelaki yang menjadi suaminya nantilah yang boleh melakukan itu padanya. Tapi malam ini untuk pertama kalinya ia merasakannya. Lelaki itu telah merenggut ciuman pertamanya. Belum tentu kan dia benar jadi suamiku nanti. Bisa aja takdir berubah. Ponsel Ibra yang ia letakkan di atas meja kerja di kamarnya berdering. Ia segera mendekati dan meraihnya. Tertera nama Ridwan. "Apaan? Jangan bilang mau ngajak minum. Lo di mana?" "Gue di jalan." "Jangan nipu lo, mobil lo jelas-jelas terparkir di bawah. Gue di depan pintu, cepat bukain." "Gak bisa, gue lagi sama seseorang. Jangan ganggu." "Gila lo ya, siapa? Gak mungkin Inayah kan?" Bukan dia. Udah, mending lo pulang. Gue lagi nanggung nih, gara-gara lo. Ganggu aja." Ibra segera mengakhiri panggilan itu. Ia sengaja berbohong untuk melindungi nama baik gadis itu. Inayah sudah keluar dari kamar Ibra. Ia berada di dapur, mengambil minuman dingin. Tenggorokannya terasa kering. Langkahnya gontai, ia mengantuk dan lelah. "Mas, antar aku sekarang atau aku naik taksi," ujarnya saat melihat Ibra menghampirinya. "Enggak, aku lelah. Kamu tahu ini jam berapa? Kamu mau naik taksi sendiri?"
"Jam 1," jawabnya santai. Lalu gadis itu melangkah kembali ke kamar, membuat Ibra menatapnya heran dan mengikutinya. Lelaki itu terbelalak saat melihat Inayah menaiki ranjangnya dan dengan santainya ia merebahkan tubuhnya di ranjang itu. "Aku mau buktiin ucapan kamu kalau kamu gak akan menyentuh aku sampai waktunya tiba. Bisa kan kamu pegang kata-katamu, Mas? Aku ngantuk sekali, mau tidur," ucapnya lalu menarik selimut tebal itu sampai ke dadanya. Ia benar-benar memejamkan matanya. Ibra mendekatinya. "Tidurlah, aku gak akan mengganggumu. Aku tidur di luar," sambil mengusap lembut rambut gadis itu. Kemudian mengambil selembar kaos tipis dari lemarinya dan juga bantal yang tergeletak di samping Inayah, lalu melangkah keluar dan merebahkan tubuhnya di sofa. Setelah Ibra benar-benar keluar, Inayah kembali membuka matanya. "Apa aku bisa mempercayainya? Kalau aku benar-benar tertidur dan dia hilaf gimana? Habislah aku dan juga masa depanku," gumamnya. Namun ia benar-benar tak bisa lagi menahan rasa kantuknya dan akhirnya benar-benar tertidur di ranjang seorang laki-laki. Sementara Ibra masih gelisah, ia mencoba memejamkan matanya, namun tak bisa tertidur. Tubuhnya sangat gerah. Ia pun memilih untuk melangkahkan kaki ke kamarnya, menuju kamar mandi. Lalu matanya tertuju pada selimut tebal yang sedang menutupi tubuh gadis itu. Bisanya dia tertidur nyenyak tanpa takut sedikit pun. Ia menggeleng dan tersenyum kecil. Inayah terbangun saat mendengar suara percikan air dari dalam kamar mandi. Melihat ke arah jam tangannya, sudah hampir jam 3 dini hari. "Siapa di kamar mandi? Gak mungkin Mas Ibra mandi jam segini kan?" Pikirannya sudah kemana-mana, apalagi apartemen ini tempat asing baginya. Sebenarnya ia ingin sekali melangkahkan kaki keluar kamar untuk memastikan apakah itu Ibra atau bukan. Tapi ia urungkan niatnya. Ia memilih duduk bersandar di ranjang memainkan ponselnya. Tak lama pintu kamar mandi terbuka. Ia refleks menutup wajahnya dengan selimut. "Kenapa bangun?" Suara itu menyadarkannya. Ternyata benar, itu si pemilik apartemen ini. Ia tak menjawab dan memilih tidur lagi, menutup seluruh tubuh hingga wajahnya dengan selimut.